didukung oleh Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki potensi yang sangat besar, keindahan bentang alam, kekayaan budaya, sejarah, dan hasil buminya yang melimpah membuat Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Peran pemerintah provinsi pun sangat strategis untuk memastikan agar setiap potensi ini membuka peluang yang besar bagi masyarakat setempat. Dalam wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, kami ajak Anda melihat lebih dekat pesona megah Sulawesi Tengah untuk Indonesia. Halo Pak Rusdi Mastura. Halo, apa kabar Bapak? Yeah. Saya kabar baik. Bapak sehat? Sehat. Sehat, harus sehat ya Pak. Ngomong-ngomong ini kita lagi ada di pinggir Danau Poso. Indah sekali Bapak, saya baru sekali ini ke Danau Poso. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan saat ini juga sedang digelar ada Festival Danau Poso ya Pak. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh duduk dulu Pak? Oke. Kita mau tahu nih, kalau dari Pak Rusdi Mastura sebagai Gubernur Sulawesi Tengah yang menjabat hanya 3 tahun 6 bulan ya Pak, 3,5 tahun. Apa saja yang sudah dilakukan dan ke depan yang akan dilakukan di provinsi ini? Karena kalau kita lihat potensinya itu besar sekali dan kaya sekali Pak. Yang pertama kita lakukan tentu waktu saya menyusun itu segala macamnya RPJMD, ya misi dari visi misi tadi menjadi dituangkan dalam RPJMD 9 program. Nah, kemudian tapi waktu saya masuk APBD sudah jalan, saya tidak punya Anggaran lagi ya. Kemudian waktu itu ada masalah bencana alam itu masyarakat belum tertangani secara maksimal ya. Nah, jadi oleh sebab itu 3 bencana itu saya anggap bencana alam, bencana COVID, bencana Poso. Karena Poso belum selesai, makanya saya cari dana, saya ngambil kebetulan masih ada dana untuk penyertaan modal untuk Bang Sultan 65 miliar. Nah, itulah saya ambil untuk biayai program untuk pembebasan tanah-tanah karena PUPR siap membangun tapi tidak ada lahan. Kemudian untuk COVID, biaya untuk COVID kita keroyok bersama Danrem, Kapolda, Kajati, kita turun semua bersama-sama kompak. Akhirnya juga bisa melandai yang tadinya tinggi jadi melandai. Kemudian untuk Poso, alhamdulillah sampai sekarang Poso yang tadi tinggal 1 teroris itu sudah bisa diselesaikan. Dan oleh sebab itu kita juga berpikir perlu ada kegiatan-kegiatan yang bisa memperlihatkan bahwa Poso nyaman. Kemudian daripada itu sesudah saya karena saya tidak ada APBD lagi ya. Bagaimana cara saya kerjasama dengan BRI 1 tahun 2,5 triliun untuk kredit core yang 3% ya digelontorkan kepada rakyat. Saya bicara tentang jagung pada rakyat karena jagung hanya 3 bulan. 3 bulan jagung ya cepat dan gampang tanpa begitu memerlukan air banyak. Karena kita gempa kemarin banyak yang rusak. Jadi tanam jagung kredit dari BRI dengan koperasi-koperasi akhirnya semua kita lihat sekarang kalau kemarin jalan hampir semua sudah orang demam jagung, tanam jagung ya. Mungkin kami lebih banyak dari Gorontalo barangkali ya. Oke, kemudian kami punya APBD. Sudah masuk APBD ya banyak program-program tentang pendidikan BOSDA, pendidikan tentang BPJS Kesehatan kita sudah bisa lakukan, tentang penurunan kemiskinan tadi sudah bisa kita programkan, kita keroyok. Kemudian stunting, itu program 4 itu menjadi program. Kemudian yang paling penting ya peningkatan fiskal daerah. Saya masuk APBD kita, PAD saya hanya 900 miliar. Bayangkan negeri yang kaya ini dengan 61.000 kilometer 2 kali Jawa Barat. Oleh sebab itu saya mencoba mencari jalan. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah 1,3. Tapi saya belum puas. Itu harus sebenarnya saya ingin legasi 3 triliun harusnya didapat oleh PAD kita. Nah, itulah sedang kita perbaiki perusahaan daerah yang bisa menghasilkan untuk pendapatan daerah. Karena katanya kami negeri kaya, ada nikel, ada gas, ada galena, ada tembaga, ada biji besi, ada batu kerikil yang ke Kalimantan. Dan kemudian saya harus mempersiapkan Sulawesi Tengah ini juga
untuk bisa mendukung IKN. Karena saya bilang sama Presiden, saya sangat mendukung IKN. Inilah kita mulai dengan 1.000 hektar di Dampelas. Kemudian kita juga mendapat program kawasan ikan halal di Bangkep. Kemudian saya juga bagaimana caranya bisa jalan-jalan infrastruktur ini, uang tidak ada, terpaksa saya tender multi years 6 paket jalan. Nah, saya juga harapkan nanti APBN bisa membantu saya untuk membangun infrastruktur supaya ada pelabuhan ke Kalimantan, ada jalan untuk dari timur ke barat ini untuk bisa mensuplai Kalimantan. Dengan segala macam UKM, dengan apa-apa kami misi dagang ke Kalimantan Timur, membawa dengan naik kapal yang diberikan oleh Presiden, kapal yang menjadi penghubung antara Kalimantan dan Sulawesi, hanya 19.000. Jadi rakyat bisa berdagang dengan mudah, bawa tomatnya, bawa apanya bisa. Baik. Ini kira-kira semua yang harus kita lakukan. Pak Rusdi, investasi di Sulawesi Tengah realisasinya ini sudah 71 triliun rupiah sampai triwulan ketiga ya Pak. Ini artinya kan sudah melebihi target dari nasional untuk provinsi ini. Apa strateginya Pak sehingga bisa menarik investasi yang besar? Dari zaman saya wali kota, waktu itu Kota Palu dianggap paling orang ramah investasi. Karena saya melindungi investor yang dari kepastian hukum. Investor itu butuhkan kepastian hukum, aturan yang jelas. Inilah kira-kira sehingga mungkin didengar oleh dunia usaha, wali kotanya bagus. Kebetulan Sulawesi Tengah juga memang punya potensi yang besar sumber daya alam. Jadi sumber daya alam mendengar bahwa gubernurnya sedikit gila, berani berhadapan dengan siapa saja untuk membela investasi, sehingga investasi masuk di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah masuk Palu 71 triliun itu. Saya memerlukan apa? Ya, memerlukan orang rakyat yang sudah SDM yang siap bisa mengambil peluang itu ya Pak. Kemudian Bagaimana saya harus mempersiapkan, saya punya birokrasi yang siap melayani itu. Makanya kemarin saya pulang dari Korea, saya minta sama Bapeda, tolong siapkan saya 15-25 miliar untuk mengirim magang eselon 3 saya, eselon 4. Yang karena itu mereka pelaksana, eselon 3, eselon 4 100 ke Korea ya, setiap tahun. Supaya jangan sedikit-sedikit tidak ada guna, tidak bisa merubah. Jadi saya satu kali banyak untuk bisa merubah model birokrasi kita menjadi birokrasi yang apa itu mumpuni untuk ke depan. Kemudian bagaimana rakyat saya? Saya kemarin sudah dengan Menteri KMDes, sudah saya bujuk Menteri KMDes untuk bisa memberikan dana 1 miliar untuk satu desa, itu 50 juta untuk digital desa, untuk smart village. Karena saya yakin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 5 atau 10 tahun ke depan, ini rakyat kita makin jadi pintar. Pemanfaatan digitalisasi ini akan dimaksimalkan ya Pak. Yang sederhana saja untuk rakyat di desa. Untuk bisa tahu, bisa menjual, dia punya ke kota, tidak perlu dia ke kota. Saya ada beras 5 karung, ya beras 1 kilo sekian, mau beli silakan, bisa lebih murah, lebih gampang. Taruhlah kita sekarang kita mulai belum seperti itu, tapi kita yakin dan percaya rakyat kita akan pintar. Itu salah satu. Kemudian saya juga untuk bagaimana industri yang supaya match dengan pendidikan kita, pasar kerja dengan ini tidak match kan. Saya ambil politeknik itu, bangun politeknik dan vokasi school. Arahkan ke pendidikan untuk vokasi school, industri yang masuk di tempat kita, investasi yang masuk di. Kemudian saya minta juga dari Menteri Ibu Farida, Ibu Menteri Tenaga Kerja, 2 BLK, 1 di Morowali, 1 di Palu, sesuaikan dengan kondisi. Bukan lagi BLK menjahit, bengkel, tidak lagi, kita BLK yang dibutuhkan oleh industri itu. Baik, artinya diharapkan walaupun waktunya singkat bisa tetap menjalankan sejumlah program strategis, lalu juga bisa meninggalkan warisan dan juga legacy untuk masyarakat Sulawesi Tengah ke depannya. Kita akan lanjutkan perbincangan Pak, terutama soal Festival Danau Poso yang saat ini tengah digelar di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Tentena. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Didukung oleh saya sih ingin sekali menginspirasi anak-anak muda, khususnya petani-petani lokal di daerah Tojo Una-Una ini supaya bisa terinspirasi dan lebih maju dan belajar lagi membentuk atau membuat produk-produk yang lebih baik dan berkualitas, dan mungkin pastinya bisa ikutan ekspor juga. Pelaku-pelaku UMKM bisa bangkit lagi ya setelah kemarin terpuruk ya. Saya sih berharap
orang-orang daerah yang nanti kita coba transfer ilmu itu bisa bangkit kembali lah mereka untuk lebih lebih kuat lagi, bisa lebih kreatif lagi nanti untuk pembuatan barang-barang fashion dengan kayu limbah kayu. Oke Pak, ini sekarang kita udah ada di area Festival Danau Poso ya Pak? Iya. Dan ditemani juga dengan Ibu Ketua TP PKK Sulawesi Tengah, Ibu Vera Rompas. Ya. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Kabar baik. Silakan duduk Ibu, Ya. Bapak. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan terkait bagaimana peran dari UMKM untuk pembangunan dan juga perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat. Bagaimana Pak Rusdi, apa yang sudah program-program yang sudah dijalankan untuk meningkatkan produktivitas UMKM? Jadi pertama-tama jumlah UMKM di Sulawesi Tengah adalah 10.900. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dari UMKM itu, pertama yang kita lakukan adalah kerjasama dengan MUI, dengan Universitas Datuk Rahmat tentang sertifikasi halal. Karena itu yang penting, karena masyarakat Sulawesi Tengah kan masyarakat yang, jadi itu perlu sertifikat halal. Kemudian dengan Menteri Kumham saya kerjasama untuk merek dagangnya mereka, ada hak paten mereka. Jadi itu kira-kira yang saya kerjasama. Kemudian saya banyak lagi fasilitas lain yang diberikan, seperti pelatihan online, dagang online, kemasan, memperbaiki kemasan-kemasan, itulah kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah selama saya. Jadi saya bikin juga kerjasama dengan bank, dengan mana-mana kita kerjasama supaya bisa melatih UMKM bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik. Itu seperti itulah kira-kira kita lakukan. Mungkin bulan depan saya bawa mereka ke Kalimantan Timur, ya UKM itu dengan naik kapal untuk bisa dagang kami ke Katib. Ya. Oke. Nah, Bu Vera, apa sebetulnya komoditas dari UMKM Sulawesi Tengah ini yang paling diunggulkan? Bahkan mungkin sudah berkualitas ekspor juga sehingga bisa dikirim gitu ke luar negeri, diekspor dan ke negara-negara lain. Ya, waktu saya Bapak jadi wali kota itu, saya selaku ketua PKK Kota Palu, kami sempat membawa UMKM itu, contoh salah satu itu bawang goreng. Hasil dari Sulawesi Tengah itu Kota Palu. Itu sampai ke luar, termasuk kami yang bawa sampai ke luar negeri. Jadi terutama yang unggul itu bawang goreng. Memang ada kayu hitam, tapi itu kayu hitam itu di masing-masing kabupaten itu punya produk masing-masing. Tapi saya ambil contoh itu, salah satu itu bawang goreng, produk unggul. Dan sarung donggala, tenun yang pakai itu dibuat pakai alat manual itu salah satu UMKM punya penghasilan. Terus kemarin pada waktu pandemik jadi agak jatuh, tapi alhamdulillah dengan selesai pandemik kami mulai angkat UMKM, ekonomi kreatif, industri kecil. Apalagi yang ada festival seperti ini, kami bangga kepada Ibu Bupati yang sudah membuat kegiatan seperti ini, berarti mengangkat UMKM Sulawesi Tengah yang ada khususnya di Kabupaten Poso. Dengan cara seperti ini bisa membantu UMKM yang ada di Poso, bisa membantu IKM-nya, bisa membantu ekonomi kreatifnya untuk membesarkan, untuk dipasarkan apa yang dibuat UMKM. Karena potensi yang ada di Sulawesi Tengah ini sangat kaya, sangat besar. Apalagi kita melihat ke penghasilan Kabupaten Poso itu dilihat dari alam dan sejarahnya. Seperti ini yang sudah terjadi di FDP. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Pak Ibu Bupati dan khususnya kepada dinas terkait, dinas pariwisata sudah membantu, termasuk sudah membantu kuliner karena di sini kami lihat sudah ada kuliner yang ada ditampilkan semua sih untuk dipasarkan. Dan tadi juga kami sebagai mitra dari pemerintah provinsi PKK, karena kami sebagai motor penggerak. Terima kasih kepada pemerintah provinsi yang sudah membantu, tadi sudah membantu mediasi kepada Bank Indonesia, pada mendapat CSR, karena kemarin juga saya mengadakan kegiatan bersama dengan Bank Indonesia untuk menekan inflasi yang ada di Sulawesi Tengah. Kedepannya Pak, ini kita dihadapkan dengan adanya ancaman resesi ekonomi, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia ya. Dan sekarang juga inflasi sudah terjadi, bahkan di Sulawesi Tengah juga. Apa antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Itu memang secara nasional. Kemarin kita rapat ada 3 kali melalui Menteri Dalam Negeri 2 kali dan Menko Invest ya. Kemudian baru dengan Menko Ekuin di Surabaya,
ya semua sebenarnya enggak persoalan, ya enggak persoalan untuk kalau inflasinya kena bahan makanan, karena kita di Sulawesi Tengah lahan masih luas, rakyat memang petani. Jadi seperti inflasi bawang goreng, ya kita tanam aja bawang goreng dengan uang Kemdes. Ya, ada yang 100 miliar itu kita pakai 20%-nya bisa. Kemudian kalau umpamanya cabai merah, ya kita tanam cabai merah di mana kenaikan ada itu. Kemudian ikan memang ada karena kita ada ekspor ikan, jadi ikan yang ada di daerah agak meningkat. Nah itulah sekali-sekali lah nelayan merasa nikmat. Jadi jangan melihat inflasi itu hanya secara negatifnya, ya. Tapi lihat positifnya, ada keuntungan juga untuk petani. Ini, tapi kita harap jangan berlebihan, harus terkontrol. Itu aja. Intinya semua ini peta jalan ke depan sudah disiapkan untuk memastikan agar masyarakat juga bisa tetap Indonesia terjaga bisa mempertahankan kesejahteraannya. 5,4 pertumbuhannya. Nah, jadi itu kita jaga. Kalau Sulawesi Tengah kemarin 11,7, 11,17, jadi masih bisa. Cuma memang itu kenaikan harga ikan sampai inflasinya kenaikannya 1,78. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Ibu Vera Rompas selaku Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui perbincangan kita saat ini, kita dapat melihat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berhasil membuktikan bahwa daerah bisa bangkit dari berbagai terpaan zaman. Pesona megah Sulawesi Tengah benar-benar hidup, bahkan menggerakkan masyarakatnya untuk semakin berkreasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga bergerak cepat, mengambil momentum agar setiap potensi yang ada bisa membawa dampak besar dan berharga untuk Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Untuk Indonesia bersama saya, Marcelina Tumundo. Sampai jumpa. Didukung oleh Saya sih ingin sekali menginspirasi anak-anak muda, khususnya petani-petani lokal di daerah Tojo Una-Una ini supaya bisa terinspirasi dan lebih maju dan belajar lagi membentuk atau membuat produk-produk yang lebih baik dan berkualitas, dan mungkin pastinya bisa ikutan ekspor juga. Pelaku-pelaku UMKM bisa bangkit lagi ya setelah kemarin terpuruk ya. Saya sih berharap orang-orang daerah yang nanti kita coba transfer ilmu itu bisa bangkit kembali lah mereka untuk lebih lebih kuat lagi, bisa lebih kreatif lagi nanti untuk pembuatan barang-barang fashion dengan kayu limbah kayu. Oke Pak, ini sekarang kita udah ada di area Festival Danau Poso ya Pak? Iya. Dan ditemani juga dengan Ibu Ketua TP-PKK Sulawesi Tengah, Ibu Vera Rompas. Ya. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Kabar baik. Silakan duduk Ibu, Bapak. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan terkait bagaimana peran dari UMKM untuk pembangunan dan juga perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat. Bagaimana Pak Rusdi, apa yang sudah program-program yang sudah dijalankan untuk meningkatkan produktivitas UMKM? Jadi pertama-tama jumlah UMKM di Sulawesi Tengah adalah 10.900. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dari UMKM itu, pertama yang kita lakukan adalah kerjasama dengan MUI, dengan Universitas Datuk Rahmat tentang sertifikasi halal. Karena itu yang penting, karena masyarakat Sulawesi Tengah kan masyarakat yang, jadi itu perlu sertifikat halal. Kemudian dengan Menteri Kumham saya kerjasama untuk merek dagangnya mereka, ada hak paten mereka. Jadi itu kira-kira yang saya kerjasama. Kemudian saya banyak lagi fasilitas lain yang diberikan, seperti pelatihan online, dagang online, kemasan, memperbaiki kemasan-kemasan. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah ya, selama saya. Jadi saya bikin juga kerjasama dengan bank, dengan mana-mana kita kerjasama supaya bisa melatih UMKM bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik. Itu seperti itulah kira-kira kita lakukan. Mungkin bulan depan saya bawa mereka ke Kalimantan Timur ya, UKM itu dengan naik kapal untuk misi dagang kami ke Kaltim ya. Oke. Nah, Bu Vera,
apa sebetulnya komoditas dari UMKM Sulawesi Tengah ini yang paling diunggulkan, bahkan mungkin sudah berkualitas ekspor juga sehingga bisa dikirim gitu ke luar negeri, diekspor dan ke negara-negara lain. Ya, waktu saya Bapak jadi wali kota itu, saya selaku Ketua PKK Kota Palu, kami sempat membawa UMKM itu, contoh salah satu itu bawang goreng. Hasil dari Sulawesi Tengah itu Kota Palu. Itu sampai ke luar, termasuk kami yang bawa sampai ke luar negeri. Jadi terutama yang unggul itu bawang goreng. Memang ada kayu hitam, tapi itu kayu hitam itu di masing-masing kabupaten itu punya produk masing-masing. Tapi saya ambil contoh itu salah satu itu bawang goreng, produk unggul. Dan sarung donggala, tenun yang pakai itu dibuat pakai alat manual itu salah satu UMKM punya penghasilan. Terus kemarin pada waktu pandemik jadi agak jatuh, tapi alhamdulillah dengan selesai pandemik kami mulai angkat UMKM, ekonomi kreatif, industri kecil. Apalagi yang ada festival seperti ini, kami bangga kepada Ibu Bupati yang sudah membuat kegiatan seperti ini, berarti mengangkat UMKM Sulawesi Tengah yang ada khususnya di Kabupaten Poso. Dengan cara seperti ini bisa membantu UMKM yang ada di Poso, bisa membantu IKM-nya, bisa membantu ekonomi kreatifnya untuk dipasarkan apa yang dibuat UMKM. Karena potensi yang ada di Sulawesi Tengah ini sangat kaya, sangat besar. Apalagi kita melihat penghasilan Kabupaten Poso itu dilihat dari alam dan sejarahnya. Seperti ini yang sudah terjadi di FDP. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Pak Ibu Bupati dan khususnya kepada dinas terkait, dinas pariwisata sudah membantu, termasuk sudah membantu kuliner karena di sini kami lihat sudah ada kuliner yang ada ditampilkan semua sih untuk dipasarkan. Dan tadi juga kami sebagai mitra dari pemerintah provinsi PKK, karena kami sebagai motor penggerak, terima kasih kepada pemerintah provinsi yang sudah membantu mediasi kepada Bank Indonesia, pada mendapat CSR. Karena kemarin juga saya mengadakan kegiatan bersama dengan Bank Indonesia untuk menekan inflasi yang ada di Sulawesi Tengah. Kedepannya, Pak, ini kita dihadapkan dengan adanya ancaman resesi ekonomi, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia ya. Dan sekarang juga inflasi sudah terjadi, bahkan di Sulawesi Tengah juga. Apa antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Itu memang secara nasional. Kemarin kita rapat ada 3 kali melalui Menteri Dalam Negeri 2 kali dan Menko Invest ya. Kemudian baru dengan Menko Ekuin di Surabaya, ya semua sebenarnya enggak persoalan untuk kalau inflasinya karena bahan makanan, karena kita di Sulawesi Tengah lahan masih luas, rakyat memang petani. Jadi seperti inflasi bawang goreng, ya kita tanam aja bawang goreng dengan uang Kemdes. Ya, ada yang 100 miliar itu kita pakai 20%-nya bisa. Kemudian kalau umpamanya cabai merah, ya kita tanam cabai merah di mana kenaikan ada itu. Kemudian ikan memang ada karena kita ada ekspor ikan, jadi ikan yang ada di daerah agak meningkat. Nah itulah sekali-sekali lah nelayan merasa nikmat. Jadi jangan melihat inflasi hanya secara negatifnya, ya. Tapi lihat positifnya, ada keuntungan juga untuk petani. Ini, tapi kita harap jangan berlebihan, harus terkontrol. Itu aja. Intinya semua ini peta jalan ke depan sudah disiapkan untuk memastikan agar masyarakat juga bisa tetap Indonesia terjaga bisa mempertahankan kesejahteraannya. 5,4 pertumbuhannya. Nah, jadi itu kita jaga. Kalau Sulawesi Tengah kemarin 11,7, 11,17, jadi masih bisa. Cuma memang itu kenaikan harga ikan sampai inflasinya kenaikannya 1,78. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Ibu Vera Rompas, selaku Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui perbincangan kita saat ini, kita dapat melihat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berhasil membuktikan bahwa daerah bisa bangkit dari berbagai terpaan zaman. Pesona megah Sulawesi Tengah benar-benar hidup, bahkan menggerakkan masyarakatnya untuk semakin berkreasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga bergerak cepat, mengambil momentum agar setiap potensi yang ada bisa membawa dampak besar dan berharga untuk Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Untuk Indonesia bersama saya, Marcelina Tumundo. Sampai jumpa.